peradilan militer Belanda di Indonesia dikenal dengan Krijgsraad. Peradilan ini ruang lingkupnya meliputi perbuatan pidana militer dan anggota-anggotanya terdiri dari Angkatan Darat Belanda di Indonesia, yaitu KNIL dan anggota Angkatan Laut Belanda. Anggota Angkatan Darat Hindia Belanda atau KNIL diperiksa dan diadili oleh Krijgsraad untuk tingkat pertama dan Hoek Militair Gerechtshof untuk tingkat banding. Sedangkan anggota Angkatan Laut Belanda diperiksa dan diadili oleh Krijgsraad dan Hoek Militair Gerechtshof. Krijgsraad terdapat di kota Cimahi, Padang, Ujung Pandang dengan daerah hukum masing-masing. Dengan demikian, penguasa Belanda di Jawa Madura maupun di luar daerah mengadakan temporer Krijgsraad, yaitu mahkamah militer sementara yang diberi wewenang pula mengadili tindak pidana yang oleh orang-orang bukan militer serta bukan digolongan dalam bangsa Indonesia. Pada saat dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tanggal 15 Maret 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan sipil, sehingga kedudukan hukum pengadilan militer pada umumnya sama dengan kedudukan peradilan umum. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 dibentuk Peradilan Khusus Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmiluk. Pengadilan khusus ini dibentuk untuk menyidangkan perkara-perkara yang dianggap membahayakan keamanan bangsa dan negara dan memerlukan penyelesaian dengan segera. Berdasarkan lintas sejarah peradilan militer tersebut, maka keberadaan peradilan militer tidak benar baru masuk dalam konstitusi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Sebab peradilan militer berkembang sejalan dengan sejarah konstitusi yang berlaku di negara kita dan bersifat mandiri terlepas dari peradilan lain. Kedudukan peradilan militer tidak saja setara dengan peradilan lain, tetapi juga memiliki kewenangan terpisah dengan peradilan lainnya. Pengadilan militer merupakan dilaksanakannya kekuasaan di lingkungan angkatan bersenjata atau militer agar hukum dapat berdiri secara adil dengan mengacu pada kepentingan nasional. Badan otonom yang masuk ke dalam pengadilan militer ialah badan otonom yang menjalankan kekuasaan dan kehakiman di sekitar pengadilan militer, yaitu peradilan militer yang utama, dan peradilan pertempuran militer. Pengadilan militer dibuat untuk menghakimi anggota militer yang melakukan kejahatan. Anggota TNI yang membuat pelanggaran hukum maka harus diadili dan harus menjalankan hukumannya. Peradilan militer merupakan ruang lingkup peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung atau MA yang melakukan tugas menghakimi anggota TNI yang membuat kejahatan. Salah satu badannya bernama Auditorat. Auditorat merupakan suatu institusi sebagai yang melaksanakan, menuntut serta menyidik suatu kasus atau masalah yang terjadi di lingkungan militer. Berikut beberapa ruang lingkup hakim dan dalam mengadili anggota TNI. A. Pengadilan militer untuk tingkat yang memiliki pangkat kapten ke bawah. B. Pengadilan militer yang tingkat untuk tingkat yang memiliki pangkat menengah ke atas. C. Pengadilan militer utama untuk melaksanakan banding dan dari pengadilan militer tinggi. D. Pengadilan militer pertempuran khusus pada medan pertempuran. Struktur organisasi peradilan militer saat ini mengacu kepada surat keputusan Pangkap nomor Kep 01 P/I per 1984 tanggal 20 Januari 1984 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur mahkamah militer dalam melaksanakan tugas sebagaimana Perma nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Struktur yang mengatur tata kerja suatu lembaga peradilan dalam halnya pengadilan militer disusun sebagai berikut. 1. Unsur pimpinan. Kepala pengadilan militer disingkat Kadinmil. B. Wakil kepala pengadilan militer disingkat Wakadinmil. 2. Unsur staf atau pembantu pimpinan. A. Panitera muda pidana. B. Panitera muda pidana hukum. 3. Unsur staf atau pelayan kesekretariatan disingkat sekretaris dibantu oleh
A. Bagian-bagian umum dan keuangan. B. Bagian kepegawaian, organisasi, dan tata laksana. 4. Unsur pelaksanaan. A. Majelis Hakim. B. Kelompok Hakim Militer disingkat Pokimil. Kuasa pengadilan militer dijelaskan dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Pengadilan militer memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah A. Prajurit yang berpangkat kapten ke bawah. B. Mereka sebagai yang dimaksud dalam pasal 9 angka 1 huruf B dan huruf C yang terdakwanya, termasuk tingkat kepangkatan kapten ke bawah. C. Mereka yang berdasarkan pasal 9 angka 1 huruf D harus dihadiri oleh pengadilan militer. Kekuasaan pengadilan militer tinggi diatur dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Yang pertama, pengadilan militer tinggi pada tingkat pertama. A. Memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang terdakwanya adalah: pertama, prajurit atau salah satu prajurit berpangkat mayor ke atas. Yang kedua, mereka sebagai yang dimaksud dalam pasal 9 angka 1 huruf B dan huruf C yang terdakwanya atau salah satu terdakwanya termasuk tingkat kepangkatan mayor ke atas. Yang ketiga, mereka berdasarkan pasal 9 angka 1 huruf D dari diadili oleh pengadilan militer tinggi. B. Memeriksa dan memutuskan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Yang C. Pengadilan militer tinggi memeriksa dan memutuskan pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Tugas pokok dan fungsi dari hakim pengadilan militer ini meliputi: pertama, merupakan wadah dari hakim militer pada Dilmil untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kedua, bertindak sebagai hakim ketua dan hakim anggota dalam suatu persidangan Dilmil. Ketiga, Kimil yang ditunjuk sebagai hakim ketua bertugas untuk mengetuai sidang Dilmil dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dan juga memberikan pertimbangan mengenai permohonan gerasi yang telah diajukan terhadap perkara yang telah diperiksa. Keempat, Kimil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Tugas pengadilan militer. Dalam pelaksanaannya, tugas dan kewenangan pengadilan militer, baik itu teknis yudisial maupun non-teknis yudisial, peradilan militer telah menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digarisbawahi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tepatnya pada nomor 31 tahun 1997, di mana mengenai kewenangan pengadilan militer ini secara umum yang meliputi: pertama, mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau persamakan yang dianggap prajurit berdasarkan undang-undang. Kedua, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata, ungkap perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana. Pengadilan militer dalam melaksanakan fungsinya, pentingnya melaksanakan fungsi dari hakim secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaruan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Fungsi teknis tersebut antara lain: pertama, mengadili, yakni memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat utama atas perkara-perkara tindak pidana terdakwahnya. Kedua, fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan terhadap jajarannya tentang teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan tata laksana. Ketiga, fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan di lingkungan internal pengadilan militer atas pelaksanaan tugas pengadilan, perilaku hakim, perilaku panitera, pegawai, pelaksanaan administrasi perkara,
pelaksanaan administrasi umum. Keempat, fungsi administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum. Contoh salah satu kasus yang ditangani pengadilan militer yaitu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh 6 anggota TNI Angkatan Laut terhadap 2 warga sipil pada Mei tahun 2020 yang lalu. Kronologinya adalah 6 anggota TNI Angkatan Laut tersebut menganiaya 2 warga sipil sampai tewas karena diduga telah mencuri mobil. Kasus tersebut lalu diusut oleh POM TNI Angkatan Laut dan akhirnya divonis hukuman 9 tahun dan terberat 13 tahun penjara. Mereka juga dicabut dari Dinas Angkatan Laut secara tidak hormat pada sidang Pengadilan Militer 209 Bandung, Provinsi Jawa Barat.